Saya terinspirasi bagaimana untuk Polri ini dapat menjaring calon-calon brigadir Polri yang memiliki prestasi-prestasi. Ternyata inspirasi dan mimpi itu ada dasarnya, yaitu dalam proses penerimaan brigadir ini ada petunjuk dari Mabes Polri agar jajaran panda-panda di kewilayahan menjaring calon-calon yang memiliki prestasi atau melakukan proses talent scouting. Saya merenungi bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan ini dengan berbagai pemikiran, kemudian ide-ide yang sekiranya saya juga beranggapan skeptik atau pesimis, tidak mungkin. Tetapi di balik mimpi itu ternyata saya panggil anak buah saya. Ya, anak buah saya panggil, saya ajak diskusi dan dialog. Kira-kira bisa nggak ya kita ini mendapatkan calon-calon brigadir Polri yang berprestasi? Karena selama ini yang saya tahu bahwa prestasi yang dibangun itu adalah prestasi di bidang olahraga, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang tampilan-tampilan fisik lah yang sifatnya kuat mereka gitu. Prestasi intelektualnya, prestasi fisiknya, olahraga, juara ini gitu. Kemudian dari anggota saya yang saya panggil ke ruangan saya atas nama Ustaz Saipul dan Haji Abdullah ini, dia memberikan support semangat. Insya Allah dapat komandan, begitulah jawabnya. Di mana carinya? Ya udah nanti saya cari di masjid-masjid atau di tempat-tempat ketika saya waktu pada saat menuntut ilmu agama gitu. Komandan maunya kayak apa? Saya pengen untuk mendapatkan calon brigadir Polri 2014 ini yang memiliki hafiz-hafiz Quran. Begitulah semangat saya waktu itu. Dan saya panggil juga, coba panggil salah satu lagi anggota kita yang beragama Nasrani, saya bilang gitu. Kita buatkan sprint. Akhirnya kita buat sprint secara umum. Sprint anggota yang berprestasi di bidang olahraga, ditunjuk perwira yang mencarinya. Kemudian yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, dicari juga, ditunjuk perwiranya. Kemudian yang memiliki prestasi di bidang agama, religius, hafiz-hafiz Quran, saya tunjuklah 2 anggota saya yang selalu ngurus masjid ini. Yang tidak nyatakan tidak lulus ujian. Prestasi luas maknanya. Jiwa berkorban, siap dalam menghadapi setiap tahapan. Ya, berdoa dan berharap semoga ini berjalan dengan baik. Dalam tes psikologi ini yang kemarin ya, ada materi yang kita tes adalah kecerdasan, lalu tes kepribadian, ya, tes misi, ya, itu berisi misi-misi polisi, apakah para casis tersebut cocok atau berminat untuk menjadi seorang anggota polisi. Dan yang selanjutnya adalah tes kecermatan. Ya. Mudah-mudahan dengan alat tes kita yang baru ini, mudah-mudahan betul-betul bisa menggambarkan sosok-sosok polisi yang kita butuhkan ya, sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat kita. Dalam seleksi calon polisi ini diadakan seleksi kesehatan. Nah, tes-tesnya itu ada 6 item ya, secara fisik. Pertama, tinggi badan, berat badan itu suatu syarat utama
yang sudah digariskan oleh dari SDM itu persyaratan administrasi itu tinggi badan. Sekarang di kesehatan itu mengukur adalah berat badan dengan ini rasio tinggi dan berat badan. Nah, yang kedua tensi darah itu ada tekanan, itu tensi diukur juga. Terus kemudian THT itu telinga, hidung dan tenggorokan. Itu bagaimana ada keluhan nggak, sehat tidak, itu ada batasannya juga. Kemudian selanjutnya ada mata, terus kemudian fisik, gigi juga. Gigi itu perforosman pertama. Kemudian setelah itu ada fisik di dalam. Bagaimana bentuk yang miring-miringnya, kakinya X, kakinya O. Nah, itu kemudian didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Di sini sekarang dari laboratorium diambil darah, urin dan jantung. Nah, ronsen juga. Adapun bidang akademik yang dilakukan pengujian yaitu 3 materi. Yang pertama adalah bidang pengetahuan umum, kemudian yang kedua bidang bahasa Indonesia, yang ketiga bidang bahasa Inggris. Mekanisme di dalam pembuatan soal pada saat ujian di bidang tim akademik yaitu dengan persoalan yang dibuat oleh Dignas dengan membuat sebanyak 300 jumlah soal-soal yang sudah disusun berdasarkan daripada perincian materi. Misalnya 300 di bidang pengetahuan umum, kemudian 300 di bidang bahasa Indonesia, kemudian 300 di bidang bahasa Inggris. Dari hasil kesepakatan kita bersama bahwa materi dari 300 kita acak menjadi 100 soal yang nantinya di masing-masing bidang akan dapat terlihat sudah mewakili daripada bidang-bidang baik dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun pengetahuan umum. Untuk Brigadir Polri ini, yang perlu kami jelaskan bahwa dalam proses ini uji keselamatan jasmani ini terdiri dari keselamatan A yang meliputi lari 12 menit, kemudian dilanjutkan dengan tes keselamatan jasmani B yang meliputi pull up, push up, sit up dan shuttle run. Kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan proses berikutnya adalah pelaksanaan renang 25 meter, jarak tempuh 25 meter. Sesudah melaksanakan renang 25 meter, maka seluruh chassis mengikuti proses berikutnya yaitu antropometri atau somatotipe, bentuk atau postur tubuh chassis Brigadir Polri itu sendiri.
itu menyangkut masalah sekolah. Adapun tujuan daripada pemeriksaan administrasi ini adalah untuk mengetahui keabsahan daripada dokumen-dokumen yang mereka berikan kepada kita, terutama surat tanda tamat belajar, ya. Dan apabila dari dokumen yang diberikan ini ditemukan ketidakabsahan dan dinyatakan palsu, kami langsung menyatakan ini untuk digugurkan. Alhamdulillah, semoga ini terbukti dan diwujudkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya adik-adik pasti masuk polisi brigade ini karena prestasi. Dan saya yakini pasti adik-adik akan dilantik untuk pembukaan pendidikan. SPN ini melakukan pendidikan pelatihan pembentukan Bintara Polri atau Brigadir Polri sekarang namanya, juga pelatihan kemampuan keterampilan
fungsi teknis kepolisian. Jadi fungsi teknis yang ada di Satker Polda, Mapolda, itu pelatihan di sini peningkat kemampuan. Selanjutnya di sini juga dilaksanakan pendidikan oleh golongan dari brigadir senior menjadi perwira, lulusan nanti jadi IDA, inspektur. Terwujudnya Sepolwan sebagai lembaga pendidikan Polri yang mampu menuju pada world class education, yang mampu menghasilkan Brigadir Polwan, Inspektur Brigadir Polwan PPA, dan Inspektur Polwan Negosiator yang profesional, bermoral, modern, dan unggul dalam melaksanakan tugas. Belum lagi latihan keterampilan outbound. Nah, di situ mereka keterampilan perorangan diuji di situ. Itu dari segi keterampilan, termasuk keterampilan fungsi. Bagaimana mengolah TKP, bagaimana patroli jalan kaki, patroli roda 2, patroli roda 4. Itu semua kita inikan, termasuk TPTKP, olah TKP, semuanya. Jadi pengaturan lalu lintas pun kita berikan, bahkan pengaturan lalu lintas untuk tahun ini agak berbeda. Prakteknya tidak praktek di dalam. Tahun ini kita praktekkan mereka setiap pagi jam 6 habis makan itu khusus 2 peloton kita bawa ke Pasar Batu. Nah, untuk pendidikan ahli golongan ini 7 diantaranya setelah kami koordinasi dengan Biro SDM dapat informasi bahwa 7 diantaranya mempunyai kemampuan hafiz Al-Quran. Untuk adanya Hafiz ini baru tahun ini, terus terang saja baru tahun ini adanya Hafiz pengiriman dari Sumsel. Kita sangat terbantu sekali dengan adanya Hafiz. Karena apa? Karena pada tiap acara, terutama yang agama Islam, ini sangat terbantu pada saat acara-acara Maulud Nabi Muhammad, kemudian Isra Miraj, dia membacakan Al-Quran, dan juga pada saat ada kegiatan yang digabungkan dengan kesatuan lain. Siap mengikuti pelajaran fungsi teknis lantas. Fungsi teknis lantas ini sesuai jadwal pada hari ini masih ingat pertemuan kedua ini. Kedua Intel 3 sensor. Siap!
Dalam hal kegiatan keagamaan, kami pembina merasa sangat terbantu. Karena kegiatan keagamaan seluruh siswa itu bisa diatasi seluruhnya oleh siswa-siswa yang hafiz Al-Quran ini. Apakah dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan hari-hari besar agama. Yang kedua, untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling yang terkait dengan keagamaan, kami juga merasa sangat terbantu karena dampak daripada siswa yang hafiz Al-Quran ini di kewilayahan khususnya di seputaran SPN Polda Sumsel ini ya, bisa langsung terjun ya, menjadi muazin, menjadi khotib ya, di masjid-masjid yang ada di sekeliling SPN Polda Sumsel ini. Abdinya dan ditiuplah sangkakala, maka nantilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin Selama kegiatan di Sepolwan, kebetulan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan setiap hari Jumat secara rutin. Ada juga yang dilakukan secara insidentil di saat merayakan hari-hari besar agama. Salah satu siswa yang diberikan kepercayaan sebagai yang mengawaki sebagai kepala atau ketua pembina rohani Islam untuk siswanya atau sesama teman itu adalah siswa Rizka. Dia diangkat sebagai kepala bidang pembinaan rohani siswa. Dia sangat aktif, sangat berperan positif untuk memberikan motivasi teman-teman yang masih menurut saya belum memiliki pendalaman agama yang bagus. Nah, dia bisa memberikan contoh dengan beberapa penguasaan terutama dalam hal hafal Quran terutamanya karena dia sering dilibatkan dalam kegiatan perayaan hari-hari besar agama sebagai qori'ah. Kami sangat terharu dan sangat bangga dengan sebegitu merdunya dia membaca Quran saat itu, ya kan. Ini semuanya membuat teman-temannya termotivasi. Ternyata Polwan tuh ada yang seperti itu. Ya, kami merasa bangga sekali. Selama ini nggak ada namanya siswa, baik itu dari SPN dan sebagainya, dari kepolisian sebagainya, belum ada al-hafidh untuk langsung memberikan khutbah, memberikan apalagi ada yang hafidnya. Kami merasa bangga sekali. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini dapat mengayomi, pertama mengayomi daripada lingkungan sejaba itu sendiri,
Yang kedua bisa ngayu masyarakat, contoh kepada masyarakat. Oh iya, selama ini kayaknya orang cenderung ke sekolah-sekolah umum. Tapi alhamdulillah dengan adanya alat seperti ini menjunjung tinggi nilai agama, sehingga dalam wadah kepolisian ini betul-betul mendapatkan suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk contoh-contoh berikutnya tidak disepelekan bahwasanya katanya kalau dari pesantren itu nggak enak gunanya, tapi alhamdulillah untuk ini dan contoh ini berikutnya, contoh yang nyata Pak ya, contoh yang nyata dari pesantren, mungkin dari pesantren Al-Hafidh Pak ya, dari pesantren untuk contoh, untuk gugah, untuk berikutnya. Oh ya, inilah sebagai tomeng kehidupan negara. Oh inilah mental yang sebenarnya yang digendaki oleh negara. Mewujudkan keamanan dan ketertiban. Di mana pada saat masa Dasbara kami telah mendapat banyak pelajaran tentang pelajaran lapangan. Di situ kami telah melaksanakan aktivitas yang sangat padat, sangat menguras waktu dan sangat menguras tenaga kami. Tetapi itulah seni dari pendidikan. Kami juga di sini diajarkan tentang tata cara menembak, mulai dari menembak senjata laras panjang sampai senjata revolver.
Dan semuanya itu alhamdulillah telah kami lewati dan telah kami ambil ilmunya. Perjuangan menjadi anggota Polri bermula yang awalnya kehidupan di pesantren, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan di lembaga kepolisian Sekolah Polisi Negara Polda Sumsel di Betung. Memang sangat berbeda, di mana dahulunya mempelajari ilmu agama hanya sebatas teori, hanya sebatas memahami, mengetahui. Namun setelah mengikuti pendidikan di SPN Betung, ilmu-ilmu yang telah didapat terasa sangat bermanfaat, di mana ilmu tersebut langsung dapat diaktualisasikan, seperti menjadi imam dalam sholat, mengajari rekan-rekan yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi benar kata hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Anggota-anggota kami yang termasuk dari santri Hafiz Quran yang menjalani pendidikan di SPN Betung ini sering berkumpul untuk melakukan perubahan-perubahan yang memang kami lihat banyak dari rekan-rekan siswa ini yang masih belum mengerti cara mengaji, cara sholat. Dan alhamdulillah, walaupun belum kami mengajak, mereka sudah tertarik untuk mengikuti kami. Ada yang minta diajarkan sholat, ada yang minta diajarkan mengaji, bahkan ada yang niat dengan membawa buku Iqra untuk belajar mengaji. Kemudian juga kami juga sering di masjid mengadakan kultum, bahkan mengadakan latihan untuk tilawah Al-Quran. Bahkan kami juga mengamalkan Asmaul Husna setiap sorenya. Dan alhamdulillah siswa di sini hampir lebih dari 30%, mungkin 50% lebih itu sudah hafal Asmaul Husna. Di sini saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan ajaran Islam, yaitu pada saat bersolawat, solawat badar, dan solawat asyifa. Di sini saya mengajarkan teman-teman untuk cara bersolawat dan tepat waktu dalam sholat. Saya selalu mengecek teman-teman
di dormitori untuk segera menuju ke masjid apabila pada saat waktu maghrib dan waktu subuh. Kebetulan di barak F, yaitu barak saya mempunyai rekan siswa yang bernama Rizka Munawaro, di mana Rizka Munawaro adalah kabid rohani Islam buat angkatan 43. Menurut saya, Rizka Munawaro adalah sosok yang patut untuk kami contohi dalam hal keagamaan. Seperti yang saya alami sendiri, pada saat saya pertama kali masuk di lembaga pendidikan ini, jujur, saya sangat mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan sholat. Tetapi saya melihat rekan saya, Rizka Munawaro, sangat taat kepada sholat, apalagi sholat 5 waktu. Selain itu, rekan saya ini sangat ahli atau lihai dalam menghafal surat-surat yang ada di Al-Quran. Itu menjadi aspirasi bagi kami semua. Rizka juga sangat memberikan kami pelajaran bagaimana cara mengkada atau mengkasar sholat. Karena dalam pendidikan ini, waktu untuk sholat pun sangat dibatasi. Sehingga kami diberi petunjuk oleh Rizka bagaimana cara mengkada sholat. Selain itu, pada setiap malam Jumat, kami dipimpin oleh Rizka melaksanakan yasinan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami juga di sini diajarkan tentang bela diri Polri. Mulai dari judo sampai sekarang belajar tarung derajat. Dan alhamdulillah sebagian dari kami termasuk saya dipercayakan untuk menampilkan peragaan bela diri tarung derajat nanti pada saat pelantikan. Lapor pengucap Pancasila, Tribrata, Catur Prastia, dan janji siswa. Siap? Lanjutkan. Catur Prasetya. Catur Prasetya. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah. Berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk. Satu. Selain pelajaran di lapangan, kami juga mendapat pelajaran di kelas, seperti sejarah juang Polri, ataupun pelajaran fungsi teknis yang lain. Kami telah diberikan sedikit dasar untuk menjadi poluan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ke masyarakat, jangan sampai memalukan, ya. Ingat, angkatan 43 ini ada kalian aplikasikan di wilayah pada saat kalian melaksanakan labja. Oh, gambarannya begini sih, ya.
datang di SPN ini saya tidak bisa namanya sholat itu. Dan ketika saya di SPN ini bertemu dengan seorang hafiz yang kebetulan satu barak sama saya, yang kebetulan juga waktu di masjid pernah sholat sampingan, dan saya berbicara pada malam selesai apel malam itu, saya minta tolong ajari sholat, dan kebetulan dia mau pas bulan puasa ketika sholat tarawih, habis sholat tarawih dia memberikan waktu luang mengajari saya sholat, dan perlahan-lahan saya diajarinya mulai dari pertama sampai yang hafal-hafal surat-surat pendek, dan alhamdulillah sekarang bisa sholat dan mengaji. Maka dari itu saya sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Polri. Walaupun seberat-berat perjuangan mulai dari masa basis sampai pelantikan, insya Allah saya akan tetap berjuang, dan saya berharap cita-cita saya semoga setelah saya menjadi anggota Polri dapat lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat yang luas. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia. Tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan mensyukuri segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga dapat menghadiri upacara penutupan pendidikan pelantikan dan pengambilan sumpah Brigadir Polri tahun anggaran 2014. Terus kejar selalu kukobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu kupanjatkan, dengan iman teguh ikhlas, dorakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera, berisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu merdeka. Dua lawan satu.
Istirahat. Di tempat. Siap. Maju. Jalan. Balik. Daripada pengunjuk rasa dan keamanan. Jangan melakukan pelanggaran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan datangnya kopi dalam selanjutnya. Waktunya hanya 1 jam. Kemudian kami mohon Bapak Ibu keluarga daripada Brigadir Remaja segera meninggalkan lapangan atau Polri harus berbangga pada saat ini telah lahir sosok-sosok polisi yang hafiz Quran. Dan ini terbukti nyata ada di Kepolisian Republik Indonesia. Hafiz 30 juz dan hafiz di atas 10-15 juz. Alhamdulillah hasil rekrutmen kita yang telah melahirkan sosok-sosok polisi yang berkarakter religius. Ada 6 hafiz polisi di Polda Sumsel, yang mana mereka saat ini sudah kembali dari pendidikan yang ada di Sepolwan, 1 hafizah yang bernama Rizka Munawaroh, dan ada hafiz 30 juz yang bernama Zamzam dan Husain, dan rekan-rekannya yang lain. Mereka sudah kembali ke Polda Sumsel dan sudah ditempatkan mengabdi ke satuan jajaran sesuai dengan penempatan yang diarahkan oleh Mabes Polri. Namun saya selaku Karo SDM memohon petunjuk kepada Bapak Kapolda bagaimana misi daripada target untuk polisi yang hafiz Quran ini bisa berkelanjutan menjadi hafiz-hafiz 30 juz semuanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, dan dalam hal ini sebagai pelindung dan pengayom masyarakat melaksanakan tugas, dan dalam pelaksanaan tugasnya itu anggota-anggota diharapkan mampu berintegrasi dengan masyarakat di daerahnya. Oleh sebab itu Polda Sumsel
menyingkapi arahan dari pimpinan Polri untuk mencari talent scouting terhadap anggota-anggota yang bisa mengakomodasikan kepentingan daerah melakukan program yang namanya pencarian bakat. Oleh sebab itu kami mempunyai program untuk mencari atau mengakomodasikan terhadap rekrutmen yang dibutuhkan di Polda Sumsel. Salah satu adalah dengan merekrut anggota-anggota yang memenuhi syarat dan kemudian juga hafiz Al-Quran. Hingga nanti ketika mereka berdinas sebagai anggota Polri dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya. Inilah program yang kami lakukan sehingga kami berharap Polda Sumsel khususnya dapat menjadi kepolisian daerah yang bisa atau dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari milik mereka. Alhamdulillah, setelah kami menyelesaikan pendidikan selama 7 bulan di SPN Betung, kami ditempatkan di SDM Polda Sumsel, di BKOD SDM Polda Sumsel. Jadi sesuai dengan Sprint Kapolda Sumatera Selatan, melalui Karu SDM Polda Sumatera Selatan, Bapak Mustaqim, kami akan melaksanakan program-program sesuai yang telah dicanangkan oleh Pak Mustaqim. Yang pertama yaitu melanjutkan program Hafiz Quran yang belum rekan-rekan yang belum mengkhatamkan tahfiz Al-Quran sampai 30 juz. Saya dengan saudara Jamzan sebagai mentor akan sebagai penyimak atau sebagai mentor bagi rekan-rekan yang lain yang belum mengkhatamkan hafalan 30 juz. Perintah beliau mengatakan kalau sudah 30 juz baru bisa pulang ke daerah masing-masing. Apakah yang mau ke OI pulang ke daerahnya si Galeh kan dari OI, ya boleh pulang ke OI atau ke satkernya masing-masing. Tapi untuk sekarang kata beliau harus dikhotamkan dulu 30 juznya. Nama saya Jamzan. Saya dinas di Polda Sumatera Selatan di bagian Sabara. Hafalan Al-Quran saya alhamdulillah sekarang ini mengulang atau takrir. Dan saya pernah mempunyai prestasi. Yang pertama saya pernah mengikuti perlombaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 dan alhamdulillah menjuarai juara 1 dan mewakili Sumatera Selatan tingkat nasional di Bengkulu. Nama saya Rizka Munawaroh. Hafalan Quran saya sekarang menginjak pada surah Al-Mu'min yaitu 18 juz. Saya setoran kepada kakak tingkat saya yaitu Muhammad Husin. Prestasi saya yang pertama saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten yaitu cabang tilawatil Quran tingkat remaja diutus ke Batu Raja. Nah, yang kedua saya mendapatkan prestasi juara 1 juz dan tilawah untuk ke tingkat provinsi. Pada saat di tingkat provinsi tahun 2011 saya mendapatkan juara 1 untuk diutus ke nasional. Nama saya Melika Suara. Saya ditempatkan di Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Alhamdulillah sekarang hafalan saya telah menambah menjadi 10 juz jalan 11 juz. Prestasi yang telah saya dapatkan yaitu MTQ di Kabupaten Patlawang, cabang Syarihul Quran, alhamdulillah juara pertama. MTQ Kota Palembang, cabang Syarihul Quran, juara kedua. Dan tahun 2014 MTQ Kota Palembang, cabang Syarihul Quran, juara 2. Nama saya M. Gali Prima. Saya sekarang dinas di Polda Sumatera Selatan di bagian Sabara, Polda Sumsel. Alhamdulillah pada saat ini sekarang hafalan saya sudah bertambah, sudah masuk ke juz 11 yaitu surah Yunus. Nama saya Muhammad Arif Rafli. Hafalan saya sekarang sudah mencapai 16 juz. Prestasi saya yaitu yang pertama pernah juara 1 dalam MTQ ulang tahun Harlah Kota Palembang. Yang kedua juara 2 MTQ Banyuasin
Dan yang ketiga, juara 2 MTQ Kota Palembang tahun 2012. Karena kami di masjid, kegiatan kami di masjid, jadi alhamdulillah ada juga mengajari bapak-bapak mungkin yang belum bisa mengaji atau yang sudah, untuk memperlancar bacaan. Juga untuk yang perempuan atau poluan itu diajari oleh Bribda Rizka Munawaro, rekan Rizka. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya secara bergantian, mungkin saya atau saudara Weli, Jamzan dan lain-lain secara bergantian mengajari Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ya ke depan insya Allah program kami akan ada lagi pelajaran-pelajaran yang akan kami ajarkan seperti tilawah Al-Quran mungkin, atau barzanji, ya ilmu-ilmu masyarakat yang kami bisa akan kami ajarkan di sini sesuai dengan kemampuan kami. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna. Ini suatu kegembiraan, ya, sesuatu yang menjadi kebanggaan. Flashback saya ketika melihat mereka mencari informasi bagaimana dampak daripada Hafiz-Hafiz ini menjadi suatu butir-butir pembicaraan masyarakat di Polda Sumsel ini, masyarakat Sumsel ini yang bertanya apakah benar ada polisi Hafiz di Polda Sumsel, jawabnya iya.